Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Ya, apa kabar hari ini? Saya dan suami sangat senang karena diberi kesempatan kembali untuk dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube Iya, kami. Dan di kesempatan kali ini saya dan suami dengan kerinduan hati mau berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tentunya harapan kami, Bapak Ibu Saudara, tetap dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan, dan dipersiapkan untuk kerja pelayanan yang akan kita lakukan di sepanjang minggu berjalan ini. Mari kita akan dengarkan apa tema dan bacaan kita di sepanjang minggu hari ini. iya. Tema di sepanjang minggu ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, terambil dalam Yohanes 20 ayat 19 hingga yang ke-29, tentunya dalam bacaan 23 sampai 29 April 2023. Oke, nah sebelum kita bahas apa pertanyaan dalam perenungan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sungguh karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada dan menikmati hidup sampai saat ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk media YouTube ini yang menjadi media kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Kedua hamba-Mu dari tempat kami berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun setiap pendengar, ketika mendengarkan berita firman, apa yang akan kami diskusikan di malam hari ini, menerima berkat rohani yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pastikan kita siapkan Alkitab dan sudah membaca dulu perikop ini agar supaya kita dapat nantinya mengembangkan ya apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita masing-masing. Nah, sebagai informasi bahwa Yohanes 20 ayat Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 29 ini, kalau kita lihat di sini ada dua perikop ya. Bapak Ibu bisa cek, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, mari kita ikuti sama-sama. Iya. Langsung saja pada pertanyaan Ya. ya untuk kita diskusikan di kesempatan kali ini. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saudara pahami dengan perkataan Yesus Kristus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, berdasarkan Yohanes 20 ayat 19 hingga yang ke-29. Ya. Nah, kalau kita mau lihat pertanyaan ini, maka pastinya kita akan mencari di mana bagian ini dituliskan dan itu cocok dengan apa yang dimaksudkan Yesus ketika berkata kepada Thomas di ayat 29. Namun sebelumnya kembali disampaikan ya, sekalipun memang sudah berapa minggu ya kita bahas kitab Yohanes. Sekali lagi bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus dan dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Yesus yang adalah manusia itu sendiri, tetapi juga yang adalah Allah itu sendiri. Nah, keilahian Yesus yang tidak diterima oleh orang Yahudi sebagai pembaca waktu itu, ini kemudian pada bagian bacaan kita ini kembali untuk dijelaskan ya, sehingga Rasul Yohanes ini berbicara dalam suratnya, dia sebagai murid yang dikasihi, dia menjelaskan dengan berbagai peristiwa termasuk ketika Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, itu dalam rentetan yang sangat jelas. Sekalipun ya, ketika dia soroti beberapa memang di sini terkesan sangat pribadi ya, karena dia menyoroti apa yang tidak disoroti oleh Injil-Injil lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menariknya di sini Yohanes ketika minggu lalu baru kita baca menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia kembali mengulang lagi dengan cerita Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Itu dapat jelas kita baca dari ayat 19 sampai 23 dari Injil Yohanes pasal 20 ini. Bagaimana ketika Yesus
yang menampakkan diri kepada murid-murid waktu itu hanya ada 10 murid. Di luar Yudas, kemudian di luar Thomas yang waktu itu diceritakan tidak ada di situ. Maka 10 murid ini ketika Yesus datang dan Yesus menyapa mereka dengan berkata damai sejahtera bagi kamu, maka Yesus menunjukkan dengan bukti yang nyata, bukan sekedar penampakan kayak orang Jawa bilang, oh jangan-jangan kayak cuma bayangan, tidak ya. Tetapi Yesus benar-benar menunjukkan di ayat 20, tangannya, lambungnya kepada mereka. Maka murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan sekali lagi Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, setelah kejadian itu, murid-murid pergi dan kemudian menemui Thomas. Thomas ini biasa disebut sebagai Didimus. Arti Didimus ini kembar ya. Tidak dijelaskan kembarnya dengan siapa atau apa maksud penyebutan Didimus ini, tetapi yang jelas mau diceritakan adalah pada peristiwa penampakan Yesus menampakkan diri kepada ke-10 murid, Thomas tidak ada. Sedangkan setelah itu di ayat 25, murid-murid yang bertemu dengan Yesus, mereka berkata seperti perkataan Maria waktu Maria Magdalena pernah bilang ya, bacaan minggu lalu, aku telah melihat Tuhan. Sekarang dalam bentuk jamak. Mereka katakan kalau kita baca di ayat 25, kami telah melihat Tuhan. Jadi kami ini menunjuk kepada ke-10 murid. Tetapi di situ Thomas menjawab dengan perkataan yang pasti sudah sangat terkenal. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas di sini adalah satu dari ke-12 murid. Pastinya Thomas sudah melihat setiap perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sini sesuatu yang di luar dari apa yang dapat kita bayangkan tentang kehidupan murid, bahwa Thomas pun meragukan ya. Di sini dia seolah-olah tidak percaya kalau tidak dengan matanya melihat, tangannya meraba dan merasakan baik lubang di tangan maupun di dalam lambungnya Yesus. Sehingga Yesus singkatnya 8 hari kemudian menampakkan diri, dan Yesus sendiri yang menjumpai Thomas, dan Yesus sendiri yang menawarkan ya kepada Thomas, ini tanganku, ini lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Ayat 27, dan kemudian Thomas memiliki satu pengakuan, serta ketika dia menyaksikan itu, ayat 28, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan bahwa betul-betul Yesus hidup, bangkit kok, dan itu dia saksikan dan dia dapat lihat langsung. Maka di sini Yesus kemudian berkata, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Yesus plot twistnya ya, dia menunjuk baik ini kepada semua murid, tetapi juga pastinya kepada kita pembaca. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka apa yang saya dapatkan di sini, kata berbahagia itu kan kalau dari bahasa aslinya berarti makarios ya, keadaan beruntung, keadaan bersuka, keadaan bergirang. Karena kita percaya sekalipun tidak melihat. Maka apa ini artinya? Ini sebenarnya sebuah tamparan juga kepada Thomas yang sudah mengenal Yesus, tetapi Thomas yang tidak percaya sebelum melihat Yesus secara langsung. Dan juga bagi kita, kata berbahagia ini menunjuk kepada setiap pembaca, kepada pembaca Injil Yohanes dan kita di masa kini. Betapa beruntungnya kita, betapa berbangganya kita, betapa berbahagianya kita, karena kita yang tidak melihat, kita yang tidak ada di seputaran cerita penampakan Yesus, tetapi kemudian kita percaya kepadanya. Kitalah orang-orang yang berbahagia ya, makarios.
diberkati, bahagia, beruntung karena hal itu. Ya. Ya, mungkin itu yang dapat dibagikan. Ya, jadi mungkin itu saja ya, Yap, cukup. ya. Iya, pertanyaan yang kedua, Oke. masih adakah orang Kristen yang meragukan dan mempertanyakan kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya? Ya, kalau pertanyaan seperti itu maka saya bisa katakan ya. Ya, Karena memang kita saja dalam kehidupan persekutuan, kita masih sering ketemu dengan orang-orang yang sudah Kristen, tetapi dia meragukan tentang penyertaan, karya kelahiran, kematian, apalagi kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ya, kemudian kita melihat juga banyak orang yang tidak mau mengakui Kristen yang adalah pengikut Kristus karena mereka Ya. bilang, mana mungkin, kan mayatnya dicuri, mana mungkin ada Ya. Allah di tempat mau tinggi datang ke dunia. Ya. Kemudian kita juga melihat ada yang sudah Kristen tapi murtad. Ya. Bahkan itu ada orang-orang dengan basic teologi pendidikan yang cukup ya, yang rasa-rasanya tidak mungkin dari segi kualitas pendidikannya kemudian dia dapat menyangkal tentang Yesus. Ya. Tetapi kalau ditanya ada ke orang Kristen yang meragukan dan mempertanyakan kehadiran Yesus dalam hidupnya, maka lebih jauhnya lagi kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, dan kita lihat itu dari buah-buahnya. Ya. Sehingga kehidupan beriman kepada Tuhan itu, bagi saya kehidupan beriman itu pada akhirnya akan nampak juga dari buahnya. Ya. Sehingga bisa kita lihat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berjumpa secara realitas sebenarnya banyak. Ya. Hamba Tuhan, contohnya saja yang kalau Bapak Ibu Saudara kenal, Yahya Waloni, itu beliau dulu S1, S2, S3 teologi. Ya. Duduk di bangku pendidikan teologi. Ya. Kemudian jadi dosen, pengajar, jadi pendeta, tapi murtad. Ya. Jadi banyak juga yang tidak terekspos sebenarnya ya. Dan bagi saya ini sesuatu tantangan tersendiri tentunya bagi kita yang benar-benar mengakui bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Ya, tantangan tersendiri bahwa orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini harus kita saksikan kepada banyak orang. Ya, apalagi dalam momen kebangkitan, tema-tema di sepanjang minggu ini, bahwa Yesus benar-benar bangkit ya. Dan disaksikan banyak orang ya. Mulai dari Maria Magdalena itu ya tema dan pembacaan. Dia berpesan juga kepada Maria Magdalena ya. Dia bilang, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, dan kemudian ketika dia menampakkan diri juga kepada 10 murid itu, dia juga berpesan kemudian kepada mereka ya, bahwa di sini kalau kita lihat tadi dia bilang, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan demikian lagi diulang ketika dia mau naik ke surga. Jadi memang harus seperti itu, memberi kesaksian. Jadi kesaksian dari Maria Magdalena ketika Yesus perintahkan dia untuk bersaksi kepada para murid, dan itu disaksikan oleh para murid. Dan mereka menyaksikan juga. Bukan hanya mendengar, tetapi mereka melihat langsung penampakan Yesus ya. Dan di sini dalam pembacaan selanjutnya berhadapan dengan Thomas tidak percaya, tetapi Yesus menampakkan dan menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangan dan lambungnya. Makanya kemudian kita dengar itu ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi intinya bahwa berita ini bukan sekedar omong kosong. Tapi berita ini adalah sesuatu yang benar-benar fakta. Sehingga mari kita jadi saksinya Tuhan. Jadi kalau di sini kan apa yang masih ada ke orang Kristen yang meragukan, jadi pertanyaannya begini, masih ada ke orang Kristen yang ragu, Yesus bangkit, fakta Alkitab membuktikan bahwa Yesus bangkit, ya Alkitab dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah, dan fakta itu sampai sekarang menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Barusan saya dengar satu khotbah yang sangat baik menurut saya ketika seorang hamba Tuhan mengulas bahwa dia bilang detektif itu punya tugas untuk menyelidiki segala sesuatu dengan ilmu dan kecakapan mereka, dan sudah begitu banyak kisah yang dibongkar di dalam dunia ini.
tapi tidak ada satupun yang mencatat dalam sejarah bahwa ada detektif, orang pintar, para penemu-penemu yang kemudian menemukan di mana tulang-tulang Yesus, di Ya. mana kubur Yesus, di mana dapat menemukan jasad dan jasad mungkin bisa Ya. lenyap ya, tetapi tulang-tulang Ya. setidaknya itu tidak dapat ditemukan. Temukan. Dan ini memang menunjukkan bahwa Bahwa Yesus Yesus itu bangkit. hidup, mau cari di mana Yesus sudah Ya. bangkit. Jadi Ya. fakta sejarah membuktikan juga ya, lewat penelitian-penelitian. Ya. Jadi saya mau tantang bagi orang Kristen yang belum percaya atau ragu. Kalau ragu itu di kitab Matius kan mereka tidak percaya. Ya. Kata ragu itu, Betul. bahasa aslinya mereka tidak percaya. Jadi kalau ada yang tidak percaya, hai kamu orang Kristen, saya mau tantang, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bangkit dan dia mampu menyelamatkan kehidupan, ya. Ya. Bahwa kehidupan ini ya bukan hanya sekedar kehidupan di atas bumi ini, di dunia, tapi ada kehidupan kekal melewati proses kematian. Dan itu saya mau katakan bahwa kamu harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ragu ya bahwa Yesus bangkit. Oke. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara gereja meyakinkan kehadiran Yesus Kristus ketika menghadapi persoalan hidup? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara persoalan hidup ini sesuatu yang pasti akan ditemukan oleh siapapun. Sehingga bagaimana sih kita gereja dapat menyaksikan ya kepada banyak orang, kepada gereja itu sendiri tentang kehadiran Yesus ya di dalam pertanyaan yang sudah kita dengarkan. Sehingga tugas kesaksian ini adalah sebuah tugas yang sangat penting. Persekutuan tanpa kesaksian juga menjadi tugas yang nantinya akan jadi sia-sia menurut saya. Bikin apa kita Kurang bersekutu seimbang, tapi gereja tidak mau menyaksikan tentang Tuhan yang kita imani ya. Sehingga tugas meyakinkan kehadiran Yesus Kristus itu akan menjadi sia-sia bagi saya jika hanya selesai sampai pada pemberitaan. Kita bilang Yesus tuh ada loh, Yesus peduli loh, Yesus care dengan kamu, apapun masalah kamu. Tetapi kemudian kita sendiri itu tidak percaya dan masih meragukan. Jadi menurut saya kita pertama dulu yang harus merasakan kasih Tuhan dengan menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita memberi kesaksian, maka orang sudah melihat terlebih dahulu dari kehidupan kita. Dan kemudian pengajaran-pengajaran dalam gereja itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pengajaran tentang kristologi, pengajaran-pengajaran tentang berbagai dogma gereja, dan pengajaran-pengajaran ini harus pengajaran-pengajaran yang sekali lagi lebih dari apapun harus bersumber dari Alkitab. Tidak dibelokkan karena kepentingan orang, organisasi sekalipun, tapi sekali lagi bersumber dari Alkitab, dinyatakan dengan benar dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga gereja yang mendengar pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar itu makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami kasih Tuhan, maka kita tidak usah ragu lagi, dia dalam keadaan suka maupun susah, senang, bahagia, terpuruk dalam keadaan apapun, orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan terus berjuang. Seperti tema bulanan kita, maka kita akan menciptakan gereja yang tahan uji di tengah berbagai pergumulan. Saya tambahkan lagi sedikit ya, bahwa untuk meyakinkan kehadiran Yesus Kristus harus ada respon dari setiap umat, jemaat dalam gereja. Itu tentunya sebabnya karena harus mendasari kepada kebenaran firman Tuhan. Itu perpijakan awal kita, dasar kita untuk berdiri dalam pengajaran. Kemudian diajarkan dogma-dogma banyak dogma keselamatan tentang manusia, tentang dosa, itu harus diajarkan. Ini menjadi satu urgensitas di dalam gereja. Jangan sampai orang, karena biasanya kalau kayak Gemim ini kan 1.000 lebih jemaat, sinode yang besar di Sulawesi Utara dan banyak di dunia banyak. Dan biasanya kalau sinode yang besar-besar begini lebih banyak organisasinya. Jangan sampai kita sibuk dengan organisasi yang mungkin itu bisa jadi alasan bahwa inilah kekuatan kita.
ya, tapi kita menyampingkan fungsi dari organisasi itu sendiri. Artinya Ya. kita sibuk dalam organisasi, ya, dengan program-program yang begitu banyak, tapi kita menyampingkan kualitas iman, kualitas pengajaran firman di dalam gereja. Ini yang bahaya. Ya, karena mungkin kita terlalu nyaman berpikir, ini kita kan sinode besar, gereja besar, jemaat besar, Ya, umat apalagi banyak. Ya, renungan-renungannya ada di PPJ kadangkala jadi ini malas sangat belajar. berbahaya sebenarnya ya. Jadi jangan sampai kita iblis itu menindakbobokkan dengan kenyamanan seperti itu. Pada akhirnya kita lupa bahwa ada satu urgensitas yang harus sangat penting yang orang tampilkan, orang wujudkan dalam pengajaran-pengajaran firman di dalam gereja ya. Oke? Baik, itu mungkin saya mau tutup dengan satu statement. Dunia dan isinya tidak dapat memenuhi kebutuhan jiwa kita sebagai manusia. Tapi hanya Yesus yang dapat melakukannya. Ya, makanya kita terus bergumul ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia yang sangat sementara ini, ketika Tuhan percayakan kita ada, maukah kita itu berbeban untuk bukan cuma kita, tapi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk mengenal kasih dan kebesaran Tuhan. Banyak sekali loh yang di sekitar kita yang kelihatannya happy, bahagia, tetapi kekurangan kasih Tuhan. Tapi ini ya, konsekuensi dari urgensitas pengajaran tadi, dasar firman Tuhan tadi, dia akan berdampak kepada kualitas rohani jemaat Tuhan. Ya. Pengajaran yang benar, dasar yang kokoh dalam firman Tuhan yang diajarkan kepada umat itu akan menghasilkan kualitas rohani dari para jemaat. Ketika ada persoalan, ketika ada tekanan hidup, ya, kualitas ini akan menentukan siapa dia, ya, yang akan memenuhi kebutuhan dari persoalan tekanan hidup tadi. Dia mampu melewati setiap proses kehidupan itu. Ya, dan dia tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tidak ada ragu ya di dalam dirinya setiap pribadi. Saya pikir itu konsekuensi yang akan diterima oleh setiap jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih tentunya untuk Eki, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh bersama dalam diskusi di saat ini, dan dapat Bapak Ibu Saudara kembangkan dengan berbagai sumber, tapi juga realita di sekitar ya, sehingga semakin kontekstual di lingkungan Bapak Ibu Saudara ya. Kami bersyukur dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, dan karena itu mari kita tutup dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat dan saksi Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan menuntun agar kerja pelayanan kami menjangkau banyak jiwa, menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar gerejamu menghidupi persekutuan, kesaksian, pelayanan, dan nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih waktu ini, biar Tuhan tolong kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, beri pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.